Nah, pertanyaan saya, apakah bila kita menggunakan nama Tionghoa itu kita disebut warga negara asing atau warga negara Indonesia? Sekian, terima kasih. Dari apa yang telah kami ceritakan tadi, siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan ini. Ini adalah angpau keberuntungan. Jadi adik-adik beruntung menginjakkan kaki ke HBT dan menerima angpau. Ya. Pertanyaannya begini, dari yang telah kita ceritakan. 2, 3. BMM 3 UNP. Berbuka sementara bermakna selamanya. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Adik-adik, selamat datang. Pertama kali kami menyapa yang kami hormati Sensei. Sensei adalah yang mengerti tentang kebudayaan dan tata krama di perkumpulan kami. Jadi Sensei ini sekalian perkenalan. Lalu berikutnya yang kami hormati senior kami, mantan pengurus kami yang yaitu sekretaris dulu pada zaman sebelumnya, yaitu Yati Chen Penlong. Jadi ini sengaja kami undang untuk hadir di sini karena beliau banyak mengetahui tentang kebudayaan Tionghoa di Padang. Jadi khusus kami datangkan. Berikut yang kami hormati Jiko Tepeciong atau Jiko Kahar. Ini adalah ketua 2 dari perkumpulan kami. Di mana ketua 1 kami adalah Bapak Andreas Sofiandi yang saat ini pas pada hari ini sedang menuju ke Tiongkok. Jadi untuk perjalanan bersama keluarga. Dan berikutnya yang kami hormati Sampo Nanangosasi atau Kocina. Ini adalah ketua 3 dari perkumpulan Himpunan Satu Teguh. Dan berikutnya kami perkenalkan saya sendiri sebagai sekretaris umum, yaitu Danang Gosali, nama Tionghoanya Go Tiong Yang. Berikutnya saya perkenalkan dari humas kami, yaitu Yati Charlie Gunawan atau Yati Gojeni. Dari humas juga mempunyai pengetahuan yang khusus tentang kebudayaan Tionghoa, spesialnya tentang perkawinan di keturunan Tionghoa.
Jadi kalau ada yang bertanya tentang bagaimana tata budaya dan cara kebudayaan Tionghoa Padang dalam hal melakukan prosesi pernikahan atau perkawinan, umat kami sangat mengetahuinya. Tadi sebelumnya saya juga mohon maaf, Sako kami adalah yang mengetahui tentang organisasi kami adalah perkumpulan tentang pemakaman, kebudayaan, sosial, dan Sako sangat mengetahui tentang tata cara pemakaman ketika anggota meninggal lalu disemayamkan atau dilakukan prosesi dan sembahyang, itu diketahui oleh Sako dan tim Sako. Di mana tim Sako di sini adalah bagian pemakaman yang di bawah Sako ada 4, kalau kami sebut 4 congli. Jadi congli ya. Adik-adik sekalian bisa mengetahui ya, sambil perkenalan. Ya, congli kami yang ada di sini ada 2, itu congli Markus, 3. Congli Markus, Congli Fung, dan Congli Jimmy. Silakan Congli, perkenalkan dulu. Ya, 1 Congli kebetulan lagi ada halangan. Dan berikutnya dari seksi kebudayaan kami ada yang tadi adik-adik sudah ketemu, yaitu Yati Piliang Gosali. Ya, silakan. Ini dari Kelenteng tadi. Ya. Kebudayaan kita ada 2 orang, itu 1 yang baru. Dan dari sesi sosial itu ada 4, tapi yang hadir 2. Silakan, Yati Sandi dan Yati Ajel. Ini sesi sosial. Ya, saya rasa sudah lengkap ya. Saya kenalkan. Oke, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Dion, pada bapak-bapak dosen sekalian dan anak-anak sekalian yang datang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan tentang perkumpulan kami. Di Padang ini kita adik-adik berada di perkumpulan namanya Himpunan Bersatu Teguh. Dulu kalanya ketika berdiri perkumpulan kami sekitar tahun 1876, ya cukup lama ya, 147 tahun. Perkumpulan ini bernama Heng Beng Tong. Nanti adik-adik bisa masuk ke dalam, kita bisa melakukan observasi untuk melihat di dalam ada apa saja. Jadi organisasi kami bergerak di dalam bidang sosial, pemakaman, dan kebudayaan. Kegiatan-kegiatan sosial yang sering dilakukan di Heng Beng Tong atau HBT antara lain yaitu kami sering melakukan operasi mata kepala. Itu bukan hanya di Sumatera Barat, tapi juga di luar Sumatera Barat, sampai ke NTT, sampai ke Surabaya, sampai ke Purwakarta, segala macam. Dan itu kami lakukan gratis untuk masyarakat setempat. Dan kalau nggak salah sudah 23.000 mata yang kita sudah lakukan operasi secara gratis. Dan kegiatan yang lain yaitu kami sering membantu pemerintah dalam hal khususnya Palang Merah Indonesia dalam hal mencarikan darah untuk wilayah Sumatera Barat. Yang kami lakukan operasi dan donor darah itu bukan hanya 1 hari, sampai beberapa hari. Sehingga dalam 1 kali kegiatan, ketika misalnya bulan Ramadan, orang PMI sangat kekurangan darah, jadi kami melakukan kegiatan donor darah secara massal, sehingga dapatlah ribuan kantong darah. Itu sangat membantu kebutuhan darah baik di Padang dan di Sumatera Barat. Itu rutin kami lakukan setiap tahun. Lalu kegiatan lain yaitu ya untuk anggota kami, mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan olahraga. Salah satunya adalah barongsai yang nanti kita akan
tampilkan untuk menyambut adik-adik sekalian. Dan kegiatan yang lain banyak lagi, yaitu ada basket, ada badminton, ada wusu, ada buku singkai, dan lain-lain. Saya rasa kalau saya cerita panjang nanti habis waktu. Jadi HBT pusatnya di Padang, punya cabang ada 4 di Bukit Tinggi, di Padang Panjang, di Payakumbuh, dan di Pekanbaru. Jadi itu adalah cabang-cabang. Jadi kalau istilahnya pusat mempunyai pimpinan yang disebut dengan Tuako, itu menjadi ketua, Jiko menjadi ketua 2, dan Sako ketua 3. Yang hadir nama kita adalah Jiko dan Sako. Dan satu sensei yang mengetahui tentang adat istiadat sembahyang di perguruan kami, yaitu sensei. Oke, adik-adik sekalian, kami sifatnya dalam acara ini hanya menunggu pertanyaan dari adik-adik. Yang nanti yang bisa dijawab oleh Jiko akan dijawab oleh Jiko, yang nanti bisa dijawab oleh Sako atau Sensei atau bagian humas akan dijawab oleh masing-masing yang terkait. Jadi demikian dari pengantar dari saya. Terima kasih. Bapak dosen dulu, ya silakan. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ananda semuanya. Pertama kami dari Universitas Negeri Padang mengucapkan terima kasih sudah disambut dengan luar biasa hari ini, di luar ekspektasi kami ya. Awalnya kemarin waktu menghubungi Pak Nanang dan Pak Dadang menyampaikan kami kunjungan melihat-lihat saja, tapi ternyata disambut dengan persiapan yang luar biasa. Sekali lagi atas nama UMP dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyampaikan terima kasih. Bapak, kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan modul Nusantara. Jadi mahasiswa ini mereka datang dari 34 perguruan tinggi di Indonesia di luar Pulau Sumatera. Jadi di kementerian kita sekarang ada program pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi mahasiswa di seluruh Indonesia itu boleh kuliah 6 bulan di perguruan tinggi lain di luar pulaunya. Jadi kalau anak Jawa harus ambil Sumatera. Ini mereka di luar Sumatera semuanya. Dan yang terjauh itu dari Ternate ya, dari Universitas Kairut ya. Ada di Sulawesi Tenggara, dari Bali, Lombok, Jawa, Kalimantan. Ada 34 perguruan tinggi. Selama 6 bulan mereka di Sumatera Barat mengambil kuliah di UMP dari berbagai macam jurusan dan program studi. Nah, selain mereka kuliah akademis, mereka juga akan mendapatkan pengalaman mengenal kebinekaan Indonesia. Nah, karena mereka ada di Padang, maka kami dalam kegiatan Modul Nusantara mengenalkan kepada mereka keragaman yang ada di Sumatera Barat. Mereka sudah berkunjung ke berbagai tempat, dan kebinekaan kelima kami adalah kita akan melakukan observasi tentang bagaimana budaya masyarakat Tionghoa yang ada di Kota Padang. Jadi kita ingin mengenalkan kepada mereka bahwa di Padang itu ternyata sangat beragam. Jadi tidak hanya orang Padang atau orang Minang katakan begitu, tapi ada orang Tionghoa, ada dari Arab, ada orang India gitu ya, dan suku-suku lainnya hidup bersama dengan di Kota Padang. Jadi itulah kegiatan kami sifatnya observasi. Mohon nanti bapak-bapak berkenan kalau ada anak-anak kami bertanya mohon diberikan penjelasan sebagaimana mestinya. Rasanya sebagai mantar hanya itu dapat kami sampaikan, dan sebelum kita ikuti kuliah atau penjelasan dan diskusi tanya jawab kita, kami juga ingin menyerahkan dulu semacam cenderamata tanda kami berkunjung ke sini dari UMP. Mohon dibantu. Kami serahkan ke Pak Ketua ya, silakan.
Oke, saya juga sampaikan rombongan mahasiswa kita ada 58 didampingi oleh 3 dosen ya. Saya pribadi, Novrion, saya dipanggil Pak Dion, saya home base-nya di geografi dan saya memang fokus riset saya di geografi sosial. Ini juga bicara tentang etnis, ras dan juga komunitas-komunitas unik di seluruh dunia. Kemudian ada Pak Sadam, nah ini Pak Sadam, dosen matematika. Ya, lalu ada Pak Sutron, nah ini dosen muda juga, Pak Sutron. Jadi yang dibawa memang yang muda-muda ya, karena akan melayani mahasiswa muda-muda. Nah, jadi biar komunikasinya biar nyambung bahasanya. Barangkali itu dari kami, juga didampingi oleh relation officer-nya ada Fahrul ada, dan juga ada Serli satu lagi. Jadi ada senior yang mendampingi mereka. Oke. Barangkali dari kami demikian. Sekali lagi atas nama UMP, terima kasih banyak untuk Bapak semuanya dari KPP. Oke, dari sekalian kita HBT Pusat Sumbar Riau juara 1 kemarin acara Porwil Sumatera Barat. Sumatera Barat. Dipersilakan.
Ya, itu adalah penampilan dari Barongsai HBT Sumbaria. Ini adalah penampilan yang sifatnya tradisional, main di lantai. Kalau yang di pertandingan yang kami juara kemarin adalah main di atas patok tiang, di mana meloncat dari satu tiang yang berjarak cukup jauh, dan itu HBT juara 1. Jadi adik-adik para peserta juga, makna dari barongsai tadi ada dua yang utama sekali. Pertama, untuk mengusir roh-roh jahat atau bala, bukan usaha, bukan satu tempat baru, pindah rumah juga, dalam pernikahan juga dikeluarkan barongsai. Dan kedua juga untuk menyambut para tamu yang kita hormati, sehingga jalinan silaturahmi bukan hanya hari ini, tapi berkelanjutan di masa yang akan datang. Itulah makna dari atraksi barongsai kita. Demikian secara singkat tadi. Sebelumnya selamat siang, nama saya Dina Agustin, asal dari Pandeglang, Banten, dari ujung baratnya Pulau Jawa. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara masyarakat Tionghoa ini memberikan pendidikan moral dan budi pekerti kepada anak-anaknya. Terus bagaimana juga cara melestarikan budaya seperti barongsai ini dan budaya-budaya lainnya agar budaya itu terus terlestari. Sekian pertanyaan dari saya, mohon jawabannya. Sekian, terima kasih. Saya Salita Putri Situmorang dari Universitas Lampung di Kalimantan Selatan. Di Banjarmasin sendiri juga ada di Jalan Vetlan, namanya itu khusus banyak orang-orang Tionghoa di sana, dan setiap perayaan hari besar itu seperti ada festivalnya dan barongsai keliling begitu. Apakah di sini juga ada setiap hari besar seperti Imlek, Cap Gome atau Sintian? Terima kasih. Ya, dari Pandeglang tadi ya, tentang barongsai tadi. Membuka kesempatan kepada anak-anak sekolah bukan hanya dari masyarakat Tionghoa. Pemain-pemain kami juga ada orang Minang, orang Jawa, orang Nias juga. Jadi kita campur gitu. Kita betul-betul Nusantara. Jadi bukan hanya untuk anak Tionghoa. Dan dari kecil, dari usia SD, jadi ada yang kecil-kecil. Maka ada dari kelas 2 SD itu sudah mulai berlatih di sini. Ya, gitu ya. Kemudian yang kedua tadi barongsai kita ditampilkan bukan hanya pada kesempatan Imlek, juga pada puncaknya para Cap Gome. Kita keliling kota ya, dari sekitar sini sampai di kota Situmaya, lewat kawasan Pondok, akhirnya kembali ke sini. Dan bukan hanya barongsai, ikut juga tim tarian naga yang kita sebut dengan Dragon Dance. Kemudian juga ada Kyo, itu adalah tandu yang berisi dewa-dewa leluhur dari masyarakat Tionghoa. Bukan hanya dari HBT, dari perkumpulan lain juga ada, dari HTT, dari perkumpulan marga. Di Padang ada 9 perkumpulan marga, ya, dari Go, Lim, dan sebagainya. Mereka ikut bergabung. Dan istimewanya lagi ada karnaval yang diikuti oleh anak-anak, yang di sini di Padang kami sebut Pak Yon sipasan ya, kepalanya berupa naga dan papan-papan panjang itu diisi dengan anak-anak 2 atau 3 orang anak dengan berbusana mancanegara juga mancandaerah. Itulah karnaval yang diikuti dengan perayaan sipasan itu. Rasanya di Indonesia yang ada hanya di Padang sekarang ini. Dulu pernah ada di Semarang, tapi di Padang masih tetap lestari. Dulu kita setiap ulang tahun HBT di 31 Desember kita merayakan itu sepanjang jalan ke Padang ini, dan itu sekaligus merayakan ulang tahun. Tetapi karena mengingat dan setulah dengan hal lebih banyak pada hari Cap Gome. Jadi puncaknya kebetulan di sini setiap hari ke-6 dari perayaan tahun Imlek kita ada bazar, dan penutupnya ada juga karnaval sepasan itu yang diikuti oleh tim naga, barongsai, dan juga Kyo dengan banyak dewa-dewa leluhur yang diarak dengan tandu itu oleh orang-orang juga. Demikian, mungkin sudah terjawab ya. Silakan.
Ya, silakan. Tadi pertanyaan 1 dan 2 sudah langsung dijawab oleh Mas. Baik, selamat siang. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan saya Nisa Julia. Jadi pertanyaan itu, apakah HBP memiliki hambatan atau tantangan berada di lingkungan yang mayoritas agama Islam? Dan apakah HBP memiliki kolaborasi dengan lembaga lainnya? Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak-Bapak dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kesempatan saya untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky, asal saya dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Di sini saya sedikit saja menanyakan mengenai penamaan. Ada penamaan itu nama Tionghoanya kan Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah bila kita menggunakan nama Tionghoa itu kita disebut warga negara asing atau warga negara Indonesia? Sekian, terima kasih. HBT mempunyai hambatan di dalam melakukan kegiatan-kegiatan di mana berada dalam lingkungan mayoritas Minang Islam. Jadi adik sekalian, kami orang Tionghoa yang berpadan sejak dahulu kala berbaur dengan bahasa Minang Pondok. Minang Pondok itu adalah kami lebih fasih dalam berbahasa Minang, tapi gayanya gaya pondok. Gaya pondok itu adalah di pecinan. Jadi petata petiti, pergaulan tetangga, dengan kefasihan kami itu nampaknya tidak menjadi hambatan bagi kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan, dan nampaknya juga diterima oleh teman-teman sejawat di tetangga kami. Jadi karena kebiasaan dalam berbahasa itu merupakan salah satu pengikat bagi kegiatan-kegiatan kami dengan sesama. Itu saja. Jadi kedua, di perkumpulan kami tidak mengenal agama, karena di perkumpulan kami anggotanya ada yang beragama Islam, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Kristen dan Katolik. Jadi di sini kami berpedoman kepada kebudayaan, kegiatan sosial, kegiatan kebudayaan, dan kegiatan pemakaman. Jadi anggota kami yang Muslim ada. Oke. Dari pertanyaan Pak Rizky tentang penamaan nama Tionghoa, dengan memakai nama Tionghoa apakah menjadi warga negara asing atau tidak? Jadi begini, ketika kami di dalam organisasi kami selalu memanggil atau memakai nama Tionghoa. Tapi ketika kami keluar, kami memakai nama Indonesia, karena nama kami secara KTP, secara kartu keluarga nama Indonesia. Jadi pemerintahan Indonesia menganggap nama sesuai dengan KTP. Mungkin saja di nama KTP itu tetap ada pakai nama 3 suku, karena dia tidak melakukan proses ganti nama. Mungkin juga, dan banyak juga yang sudah ganti nama. Kayak contohnya pemain bulu tangkis Lim Swee King, itu nama Indonesia aja tetap Lim Swee King. Apakah dia warga negara asing? Tidak, dia warga negara Indonesia. Oke, sekian, terima kasih. Oke, ada lagi? Kita buka satu sesi lagi terakhir. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama yaitu kesempatannya untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifat. Pertanyaan pertama yaitu dari Universitas Negeri Makassar. Pertanyaan pertama yaitu tanggal berapakah dan di mana ditemukan franchise tersebut? Yang kedua, siapa nama orang yang pertama kali yang menemukannya? Yang ketiga, bagaimana
Yang ketiga, bagaimana dalam sejarah kerja konsep tersebut dijagokan. Yang keempat, apakah proses yang terakhir. Apakah proses tersebut dipakai pas acara orang meninggal? Terima kasih. Tidak langsung jawab. Silakan, Sako. Jadi selamat siang adik semua. Yang saya hormati juga pengurus, ketua saya, juga terus jajaran pengurus. Tadi yang adik Rifat tanyain tadi, kalau sejarah itu memang kita sendiri sih nggak menggali, karena sejarah itu berasal dari daratan Tiongkok dulunya ya. Jadi itu merupakan legenda juga, sehingga legenda itu berjalan terus. Ada yang merantau dari Cina ke sini, makanya HBT itu berdiri dari juga itu orang Jawa yang datang di sini untuk itu kumpulan HBT. Jadi kita juga tak tahu asal usulnya, siapa yang menemukan juga itu tidak ada kita pelajari, karena itu sudah turun temurun, sehingga kita melanjutkan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah barongsai apa boleh dimainkan waktu orang meninggal ya? Ya Pak. Nah, kalau barongsai khususnya memang untuk ritual pemakaman, prosesi pemakaman barongsai itu memang tidak boleh, karena ini sudah kebudayaan kita, memang sudah kita lanjutkan dari nenek moyang kita begitu, dari leluhur kita juga. Jadi barongsai tidak dilakukan penampilannya waktu ada acara yang meninggal. Jadi barongsai juga kita tampilkan apabila ada acara seperti adik-adik datang tadi, ya kan? Jadi kita perkenalkan bahwa inilah barongsai HBT. Terus apabila ada itu dari pemerintahan mengundang umpamanya ada acara, itu juga kita sering diundang dulu, seperti pembukaan festival, dan juga tiap acara basar kita juga selalu tampilkan barongsai, tapi itu main matok ya di belakangnya. Jadi kita lihat nanti di lapangan basketnya. Nah, jadi kalau untuk jawaban kedua mungkin sudah terjawab bahwa memang barongsai waktu orang meninggal kita tidak boleh. Maksudnya memang itu sudah kita punya kebudayaan, tidak dibolehkan waktu orang meninggal ditampilkan. Saya rasa sekian ya, Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaan kedua silakan. Semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Reza Rizwandi, asli dari Bandung, kuliah di Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Provinsi Banten. Izin bertanya terkait, kan di masyarakat Tionghoa masih apa ya, ibaratnya itu masih percaya dengan unsur hoki atau keberuntungan di dalam hidup. Apakah konsep keberuntungan di dalam hidup itu masih tertanam di masyarakat pondok ini, di sekitar pondok ini? Dan mungkin saya akan bertanya lagi terkait relief yang tadi ada di kelenteng tadi, itu tuh menjelaskan tentang sejarah apa ya? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, selamat siang adik-adik. Soal pertanyaan tentang hoki ya, tadi masih dipercaya. Memang sebagian orang Tionghoa itu tetap percaya akan ada hoki, tetapi itu bukan harga mati. Seperti Feng Shui tahu kan? Nah, itu bukan ilmu eksak. Jadi ilmu itu kita tidak boleh istilah fanatik sehingga menganggap itu semuanya benar. Jadi itu bisa dibawa dalam kondisi kita masing-masing. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Relief itu memang itu juga satu kesenian juga.
dan juga mengandung makna tergantung dari apa yang kita lihat. Seperti naga, mungkin unsur keberuntungan dan menolak bala itu, dan harimau itu untuk keamanan dan keselamatan. Seperti itu kira-kira. Seperti pintu kelenteng tadi kita ada dua kan? Sebelah kanan itu nama pintu naga dari sini. Sebenarnya kalau kita lihat dari gedung itu harusnya dilihat dari dalam. Pintu naga itu sebelah kiri, pintu harimau sebelah kanan. Tetapi kalau kita masuk itu kan terbalik. Nah seperti itu, jadi itu ada lambang. Pintu naga itu naga hijau. Itu lambang kerukunan. Yang pintu harimau itu lambang keselamatan dan keamanan. Jadi kalau masuk di dalam itu kita hubungannya rukun damai. Jadi keluar itu kita selamat. Seperti itu. Ada simbol-simbol. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Putri dari Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Jadi pertanyaan saya ini terkait perkawinan. Apakah kalau di etnis Chinese, apabila ada perkawinan beda etnis, itu ada prosesi tertentu? Lalu, apakah dalam perkawinan Chinese itu misalkan beda etnis itu juga harus seperti Batak yang mana ada prosesi pemberian nama suku gitu? Dan itu apakah berlaku kalau yang etnis yang Chinese cewek ke cowok, terus cowoknya harus beli nama atau pokoknya harus mendapat nama Chinese, atau bagaimana? Intinya apakah kalau nikah beda etnis itu akan mendapat nama Chinese gitu? Terima kasih. Baik, bisa dijawab oleh Humas langsung? Silakan. Sebentar ya, kita langsung jawab. Baik, tentang pertanyaan Putri yang dari Tulungagung ya, Kota Makassar. Jadi dalam perkawinan orang Tionghoa dengan etnis non Tionghoa itu beberapa sudah terjadi, bahkan cukup banyak, dengan orang Minang, dengan orang Batak, dengan orang Flores, dengan orang Tionghoa. Dan prosesi upacara pernikahan sendiri tergantung kesepakatan dari kedua mempelai dan kedua keluarga. Tentang pemberian nama itu tidak wajib. Memang salah satu keponakan saya menikah dengan orang Batak, ya. Tapi kemudian ada dia wanita diberikan bobo apa itu, ya. Karena itu menurut orang Batak ada itu pasangannya apa namanya? Pokoknya misalnya ibunya marga Sitanggang, bapaknya Simanjunta, maka nanti si istrinya juga akan mendapat bau Sitanggang, ya. Itu demikian. Hal ini tergantung kesepakatan awal. Tetapi orang non Tionghoa yang menikah dengan gadis atau perjaka Tionghoa tidak wajib mendapat nama Tionghoa, karena perkawinan itu adalah kesepakatan dua insan dan direstui oleh dua keluarga. Mengenai upacaranya juga kesepakatan. Soal nama, apalah arti sebuah nama, dia tetap adalah pribadi yang A dan pribadi yang B. Itu saja yang bisa saya jawab. Upacaranya ada. Ya, ya. Ya, jadi dalam upacara keluarga, misal ada kenalan saya, satu orang Tionghoa, dokter ya, dapat seorang sarjana hukum, kebetulan orang dari daerah Painan. Tetapi karena dia mau ikut kalau di Jawa disebut upacara sukteman, menghormati orang tua, ya. Di acara orang Tionghoa juga ada acara soja atau disebut pangte, bagaimana dia berlutut menghormati orang tua. Di sana diikuti juga itu acaranya. Karena dia mau, dia setuju, karena dia itu adalah, dia pikirkan itu adalah budaya, itu adalah tata cara yang perlu dilestarikan. Dia tidak berubah, dia tetap adalah si A, demikian. Jadi upacara itu seperti saya katakan dari awal tergantung kesepakatan kedua calon pengantin dan kesepakatan dari kedua keluarga.
Orang tua pihak laki juga datang dari pesisir selatan, dari mana datang dan datang di rumah wanita. Nanti mereka mau pesta lagi di kampung di Painan, silahkan lagi menurut adat acara setempat di sana. Itu yang saya sendiri saksikan. Kebetulan saya menghadiri dan juga mendampingi pasangan itu. Barangkali sudah terjawab ya. Terima kasih. Oke, ini di depan tadi, saya. Pakai mic saya. Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfi Muhammad Firmansyah. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Alaulia Kendari, khususnya di Sulawesi Tenggara. Pertanyaan kali ini bukan persoalan mengenai budaya. Kali ini saya ingin bertanya mengenai mindset. Kebetulan di lingkungan saya tinggal di lingkungan industri yang punya tuh perusahaan dari China. Jadi saya mengenal mereka tuh dari mindset mereka bekerja keras. Saya ingin mengetahui sebelum mereka ke Indonesia tuh apa yang ditanamkan prinsip mereka semenjak di daerah asal mereka. Gitu. Sebelumnya terima kasih. Oke, mungkin ini pertanyaannya bisa jawab Diko, itu saja. Ini mungkin maksudnya dari orang yang betul-betul dari Tiongkok sana ya, bukan dari seperti kayak kami ini kan udah kakeknya, neneknya memang sudah lahir di sini. Oke, silakan Diko. Terima kasih untuk pertanyaan. Mungkin sulit jawabnya, bisa usah. Jadi mereka di daerah sana itu dari kecil mereka sudah ditanamkan kehidupan setia dan berbudi. Itulah jadi mereka sampai dimanapun mereka setia dengan budinya dan bekerja keras. Ya, kan ada lihat di YouTube kan, mana mereka pasang kabel listrik yang apa tuh, mereka makan tidur di atas itu kabel tegangan tinggi ya kan, kita udah seperti ya. Nah, jadi dari kecil mereka sudah Baik, saya pikir pertanyaan terakhir Pak. Silakan. Kalau bertanya terus sampai sore kita. Silakan, ini pertanyaan terakhir dan nanti kita akan tinjau ke belakang dan kami juga menyediakan sedikit makan minum sederhana dan juga nanti adik-adik sekalian juga akan kami berikan satu ini fotokopian ya. Fotokopian ini adalah karya dari salah satu anggota yang ketika kemarin saya umumkan ada rencana kedatangan adik-adik, dia mempunyai satu kumpulan cerita atau sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaan Tionghoa yang masih sering dijalankan di Padang. Jadi kegiatan-kegiatan seperti misalnya cembeng, imlek, atau ada beberapa istilah-istilah yang lain dia susun dalam bentuk cerita ini. Jadi ini keaslian dan kebenarannya masih belum kami uji, belum kita observasi. Jadi nanti sebagai acuan untuk ilmu pengetahuan saja, ya. Memang ini kami serahkan, kami fotokopikan, semoga bermanfaat nanti bagi adik-adik sekalian. Jadi nanti kita waktu pulang kita dapat satu-satu. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad, biasa dipanggil Aga. Saya merupakan mahasiswa dari Sulawesi Tengah, Palu. Senang sekali rasanya bisa menyaksikan secara langsung pertunjukan barongsai. Jujur ini kali pertama saya
Jadi di tempat saya itu ada juga yang seperti ini, cuman jarang. Jadi sejak melihat pertanyaan tadi timbul banyak pertanyaan di kepala saya, tapi akan saya rangkum menjadi 3 pertanyaan saja. Sebelum masuk ke pertanyaan saya, mohon maaf sebelumnya tadi saya sedikit agak kecewa karena durasi tadi kurang panjang. Baik, pertanyaan yang pertama itu terkait dengan gerakan dari barongsai tadi, itu memang ada ketentuan khususnya atau memang gerak-gerak saja? Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua terkait dengan warna dari barongsai tadi, itu yang saya lihat, yang pernah saya lihat itu ada kuning juga. Itu masing-masing warna punya maknanya masing-masing atau semuanya sama seperti itu. Dan yang terakhir terkait dengan bentukan dari barongsai tadi, itu orang bilang naga dan orang bilang harimau. Jadi ini sebenarnya bentukannya apa? Karena kalau dibilang naga tidak mirip naga, seperti itu. Dibilang harimau juga tidak mirip naga. Jadi mungkin itu sebelumnya saya mohon maaf ada kata-kata dari saya menyinggung uang sekalian. Saya mohon maaf dari Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita maafkan langsung dari ujung kaki sampai ke kepala juga. Oke, bisa dijawab oleh Sako. Silakan Sako. Baik. Ya, masih semangat? Ini yang bagus nih, masih semangat. Ya Pak Dion ya. Ya kebetulan Pak Dion juga rektor dari LIP juga, Pak Kamal Firdaus sih teman baik juga sama saya Pak Dion. Jadi ya saya juga senang nih adik-adik hadir di sini semua untuk mengetahui kebudayaan Tionghoa di Kota Padang. Dan juga ini juga pertukaran mahasiswa ya, itu 54 ya. Jadi yang pertanyaan tadi siapa namanya? Oh, Agam ya. Baik, dari Palu ya. Memang di Palu belum pernah lihat barongsai. Baru sekali ini. Jadi pertanyaan pertama tadi mungkin saya jawab. Kalau gerakannya itu sebetulnya bermacam-macam. Bermacam-macam itu arti kata mereka punya itu gerakan tergantung itu misalnya menghadiri sesuatu acara. Itu juga ada itu gerakan yang lain membuka itu jeruk. Tapi itu biasa di perkawinan ya. Dan juga itu gerakan untuk itu keselamatan, misalnya pembukaan suatu acara itu menghormati tamu-tamu yang datang. Itu gerakannya lain lagi. Jadi tergantung momen yang mau dihadiri. Yang tadi itu kenalan, makanya gerakannya tidak banyak, sehingga kan adik-adik semua untuk contoh lah bahwa ini barongsai ABT, makanya gerakannya nggak panjang, karena waktu kita mungkin ya, karena tadi kita juga udah nunggu dari setengah 9 nih Pak Dion. Terus yang kedua pertanyaannya tadi, warna. Kalau warna itu beragam ya, sangat banyak. Memang dari dulunya kalau barongsai itu sebetulnya dibilang kayak singa lah gitu. Jadi kita tidak bisa mengartikan itu binatang apa gitu. Seperti naga atau sepasang kita juga ada kan. Nah, jadi kalau biasanya orang itu bilang singa lah ya. Jadi itu masalah warna sih tergantung. Kita juga belinya bukan di sini, kita beli di luar negeri. Tergantung dari tim daripada kita punya seksi olahraga. Dan nanti mereka melihat mana warna yang mereka sukai. Jadi itu banyak juga warna yang lain lagi. Mungkin bisa lihat di YouTube ada pertandingan barongsai internasional, itu juga banyak
Yang ketiga pertanyaannya, sudah terjawab ya. Oke, kalau itu mudah-mudahan kita juga pertanyaan terakhir, kita juga akan mengunjungi untuk melihat ke belakang. Kita juga ada museum, ada lapangan bulu tangkis, lapangan basket. Itulah merupakan kegiatan daripada kumpulan HBT apabila ada anggotanya yang ingin ikut gabung. Tapi bukan anggota HBT saja, itu juga kita sudah bercampur baur dengan penduduk di sini. Malah umum ya semuanya ya. Terus naga juga itu pemainnya itu ada 11 orang, 12 orang. Boleh dibilang 9 orang itu bukan orang Chinese yang ikut. Malah yang main itu kebanyakan sih di luar etnis Chinese, tapi kita tetap terima. Itulah bentuk pembauran kita di HBT ini. Jadi kita tidak ada rasialnya, tidak ada, dan juga kita juga membaur semuanya demi kekompakan kita semua, kebersamaan. Jadi itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Ini bagi yang menyimak dari apa yang telah kami ceritakan tadi, siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan ini. Ini adalah angpau keberuntungan. Jadi adik-adik beruntung menginjakkan kaki ke HBT dan menerima angpau. Ya. Pertanyaannya begini, dari yang telah kita ceritakan tadi, siapa yang bisa menjawab? Hanya satu orang ya. Sebelum kita ke depan, ya. HBT itu awalnya bernama apa? Nah, ini silakan. Ya, izin saya Muhammad dari Universitas Veteran Tirtayasa, Kabupaten Banten. Jadi HBT atau himpunan bersatu ini sebelumnya namanya Hambutong, itu berdiri tahun 1960-an. Benar? Salah itu? Nah, yang di belakang. Salah. Silakan. Jadi kemarin tadi nama saya Ken Putri. Jadi himpunan Bersatu Teguh ini awalnya didirikan pada tahun 1876 dengan nama Hembentong. Iya. Silakan oleh Sensei. Ya, angpau keberuntungan. Ya, siapa mereka? Oke, sekarang kami punya hidangan, ada kadarnya, ada kue, ada minuman, dan lalu ada buku cerita tadi. Silakan adik-adik ambil ke sini, kembali duduk makan. Setelah selesai makan, baru kita ke belakang. Bersama. Ya, dari depan dulu, depan selesai di belakang. Jadi saya di sini kan ada tulis itu hikayat Gyokong Syangti asal nuasa perayaan tahun baru Imlek. Jadi kami tiap 9 Januari, tapi kalender Tionghoa kita kan sembahyang berapa di kalender Tionghoa ya. Inilah mejanya, ini display ya. Di sini ada tulis cakapan sembahyang. Ya, ya. Jadi ini contoh display ya, yang harus disiapkan di meja sembahyang. Nah, itu sembahyang berarah kita.
Kalau di tiap-tiap rumah wajib ada? Tergantung kan kita nggak semua setuju. Ya ada yang kalau yang Kristen pasti nggak ada. Kalau ada Katolik dia ada kan. Ya. Kita juga ada yang Islam. Di HBT ini anggota kami ada yang Islam. Ya banyak orang. Orang Tionghoa ini bukan cuma agamanya Konghucu saja. Konghucu itu adalah kepercayaan. Ya. Jadi kepercayaan Konghucu ajarannya satu, kita harus setia ke negara, berbakti ke orang tua. Jadi kita harus cong itu lurus, jujur. Hidup ini harus jujur. Ya, kalau kita terapkan itu salah lah, ini damai semua kan. Ya. Semangat kerja. Jadi kita nggak bisa juga cuma sembahyang aja mengharap rezeki turun dari langit, nggak ada. Itu harus kerja keras. Kan kalian masih muda kan, ada yang menerus bangsa. Oke, tapi ingat jujur. Yang terkumpul ya, ada ini foto-fotonya yang lama-lama sudah ada lagi foto. Hormat ke orang tua. Kalau nggak ada orang tua kita nggak ada. Jadi ini dulu mantan ketua satu kami, Tuako Jiko Sangko. Nah, Tuako itu ketua yang terkumpul di Tuako yang nomor 2 Sangko mantan. 1855 itu yang di bawah itu kita nggak terkumpul. Ada kami. Jadi 5 tahun sekali ya Tuako adalah Tuako Jiko. Ya Jiko itu dia ada pemilu apa pemilu anggota yang pemilu jadi 3 besar ya kalau di pusat ya tahun sekali. Jadi ya kalau anggota 18 hampir 50 sesuai. Jadi yang tahun ini bisa ditunggu di bawah ini kan nggak ditunggu udah pada rusak ya. Kalau Tuako dipanggil Tuako. Kalau di HBT ini kan ada Jiko, ada Tuako, kan 1 sampai 3. Ya. Tugas dan lebih sama. Oh beda. Ya jadi Tuako itu urus semua. 1, 2, 3 kita semua lapor sekarang dibalik ini. Kalau yang punya itu dibalik kebudayaan sembahyang, Sangko pemakaman, olahraga, emas, ya. beda. Jiko Sangkonya tanggung jawabnya beda. Buah-buah ini apakah ada lambang-lambang kayak menyimbolkan apa? Sebetulnya ada. Ini melambangkan apa, melambangkan adat. Itu yang bisa disebut ya. Dia pasti di pintu. Ya, pintu utama di depannya dan dia ada kartu. Nggak boleh cuma meja aja. Kita ada masih kursi kecil. Harus wajib kursi tinggi. yang punya pikiran Indonesia-nya Andrea Supendi dia lagi melakukan
Ciko, Sako. Kalau dibilang ketua satu itu ketua dua, ketua tiga. Kalau sekretaris apa? Nggak ada nama apanya, nama Cinanya nggak ada. Ada yang pernah jadi ketua lalu jadi ini? Ini dia satu kan. Jadi satu pegang dia jadi Sako. Ini salah satu apa? Antar alur yang ada gratis, mereka kita melihat sudah anak kita di biaya kreasi tempat nggak ada, kata antri kita banyak menikah. Kita ada pengurus yang kebetulan mesinnya kita ada. Kami di Padang ada 2, kamar 2 ada 1. Di tempat ini ya kita ada 2 mesin. Ada canggih punya. Oh, rumah kita di depannya. Kalau mau ke rumah kita tidak ada. Kita welcome. Itu ada satu di bawah. Nah, ini Kota Padang zaman Belanda. Oh, ya. Jaksa, iya. Apa tuh ya? Jasa dari Jakarta itu jasa. Jasa Agung. Resminya Jasa Agung. Saya panggil dia Miati, dia juga panggil saya Miati. Miati itu sama. Kalau ada contohnya Pak, dalam jaring-jaring sosial kan, ada anggota etnis Tionghoa itu yang contohnya dia di Padang belum berhasil gitu kan, dia mungkin masuk. Ada yang miskin nggak ya Tionghoa di Padang? Banyak Pak. Banyak. Jangan kira. Saya mikir orang Cina itu Kayak semua. Iya. Oh ada juga yang. Nah, ini bagaimana kalau HBT punya program juga buat ini? Ya, kita membantu sebisa-bisanya. Memang tidak telah saja, tapi ya sama lah kayak tadi ya, kalau di Padi-Padi. Kan ada ini etnis Tionghoa itu kan sekarang udah 20.000. Itu murni anak beranak dari yang tinggal di Padang, atau ada yang datang dari saudara dari daerah lain atau diundang aja. Sekarang kan dari kita ini udah generasi 9 dia ya. Ada yang sudah generasi 9 dia. Makanya kalau bilang kulit barangkali mereka tuh lebih hitam dari bapak. Ya, ada beberapa kita wajahnya nggak sama. Iya. Jadi kalau udah berakulturasi pun. Ya, kalau di Jakarta tuh Cina Tangerang. Mungkin lebih Cina lagi kayak. Oh, ini udah kayak orang Cina kan ya. Orang Kerinci. Kerinci kan putih-putih juga dia. Tapi memang yang etnis Tionghoa kita di sini memang mayoritas adalah keturunan terkuat-kuat di sini. Ya, memang kita kenapa orang bilang
oh Cina ini kaya-kaya. Kan itu. Iya, rata-rata memang pasti orang kaya orang. Jadi orang Cina itu pasti orang banyak duit gitu kan. Kenapa larinya ke dagang terus? Iya, berdagang. Kalau saya kadang-kadang ada masuk katanya lah koridor yang kami diberikan cuma itu. Iya. Karena dulu susah ya. Zaman kolonial kan sudah bangsa sengaja pemerintahan. Kita cuma boleh berdagang. Kita di politik nggak boleh, kita di sosial ekonomi nggak boleh. Sehingga otomatis dan jadi PNS dulu kami ya di PNS saat itu masuk kuliah juga susah. Udah maaf. Yang lebih formula itu di lantai dulu. Saya tanya beliau apa? Beliau baru saya. Ini buat Ya ini buat yang di atas formula yang mau yang lantai dulu di bawah lantai. Nanti dikasih kayak apa? Karpet. Matras itu kan. Nah nggak bisa dia lantai itu. Naik di sini dia. Naik kan? Ini harusnya ada. Ini awal latihan ini. Ini Pak yang biasa dipakai di pesta ya. Jangan anggap. Lomba pun. Untuk lomba. Ini lagi ada berantem. Oh enggak. Untuk keindahan aja dia. Buat pertandingan itu dia, buat pertandingan kalau untuk ini. Ini kalau dapat lompat. Enggak pakai matras kok. Matras. Oh. Itu matras yang di apa itu di bawah. Tadi bayangin tadi ini kalau ada tadi seru banget ya karena harus sama juga kan. Untuk umum. Umum basket juga. Ya? Ya. Pindah itu juga buat umum. Ini top ya? Kalau anak-anak bareng itu mereka bayar atau Enggak, gratis. Mereka latihan setiap ini nggak boleh. Yang kayak di luar tadi itu bisa main bareng? Boleh. Atur kapan? Tanda latihan yang pulang ketiknya pas kan ada hati-hati bisa. Ini yang kalau kita masuk nah, kalau yang di sebelah sana itu di depan wanitanya kan WHBT sampai ke jalan raya fungsinya kayak Dharma Wanita ada kayak ibunya gabung ya. Ya, ini istri saya bergabung di situ. BW-nya lah ya. Kalau ada juga ada pasar di cabang. Masak, tapi kayak itu anggaran pasar kita. Berapa hektar? Satu, dua, tiga. UMM 3 UNP. Bertugas sebagai
rezeki belum datang, cuma bencana sudah jauh. Ini orang. Ya, ini orang. Jadi kalau orang berbuat jahat, bencana belum datang, rezeki sudah jauh. Nah itu. Biarpun kalau berbuat baik, rezeki belum datang, tapi bencana udah jauh. Kalau berbuat jahat, bencana belum datang, rezeki jauh. Keren. Biarpun kita belum ada balasan bagi Tuhan, kita jahat, cuma rezeki kita tidak ada. Masa nggak pernah? Bangunan dulu kan berkara waktu gempa banyak ada. Jadi kalau dia meninggal, jadi ada macam-macam peti mati. Jadi disemayamkan di sini. Semayam di sini, tapi peti mati di sini. Jadi kamar jenazah dulu, dibandingkan jenazah di belakang ada kamar jenazah. Dibandingkan bisa 4. Jarang, benar. Kalau lihat kamar jenazah, kalau sebelum direkar di jenazahnya masih mau di kamar jenazah. Kalau jenazahnya. Kalau misalnya penuh, dimasukin di tempat apa? PS dulu, PS. Ya. Apakah ada isinya di dalam? Tidak, kosong. Sudah dimandikan, ditaruh di sini. Dari sini bawa keluar masuk peti. Ya, peti jenazah di atas. Di atas peti jenazah. Buat pendinginnya. Kalau misalnya penuh, part-part berisi kan berarti kan masih penuh. Nah, masuk dipendingin dulu. Pakai formalin. Kalau nggak pakai formalin masih di sini dulu. Kalau nggak pakai formalin, ya kan di sana. Kalau udah pakai formalin di sini dia. Tergantung keluarga juga mau formalin atau nggak formalin tergantung keluarga. Kalau kita ada Tionghoa kan 3 hari, 5 hari atau 7 hari. Nah kalau biasanya 5 hari atau 7 hari itu formalin. Kalau 3 hari kan cepat nggak perlu formalin. Apalagi kalau badannya gemuk, nah itu mesti formalin. So udah ditutup itu kan panas ya, heat dia kan, bau. Pakai manusia kan lebih bau. Kalau itu khusus itu toko Jikus Sako tuh ada tempat khususnya atau sama. Cuma tempat khususnya di semayam terakhirnya di sana. Nah itu di yang C itu khusus buat pengurus. Ya, yang di C. Kalau A, B, D itu buat anggota biasa atau yang gotong royong. Ini menerima jenazah di luar dari HBT itu sendiri. Ya, terima. Bukan umum.
terbuka buat umum. Bukan buat Terbuka buat umum. terbuka. Enggak pakai. Dan setiap mereka ada yang berita meninggal dunia, mereka melapor dulu ke sekretariat. Melapor. Nah kita periksa anggota atau enggak anggota. Kalau anggota berarti keluar ada panggilan buat anggotanya buat menghadiri waktu acara di kebumikan atau dikremasi. Beda 3 hari atau 5 hari atau 7 hari. Itu ada temanya itu. Estimasi waktu berapa lama kalau disimpan di sini? Di sini itu 1 hari. Jadi biasanya kalau ada tema ini masuk peti itu dari daerah mau masuk peti ini ditunggu pasang naik. Tahu pasang naik tahu? Air sungai naik. Nah itu pasang naik tinggi itu baru masukkan di dalam peti jenazah. Itu dari mitos juga ya. Jadi kalau pasang naik itu kayaknya rezeki itu nggak terputus. Kalau pasang turun kan berarti turun rezekinya. Kalau naik rezekinya naik. Ini kamar jenazah. Nah, ini mau lihat apa? Pakai jenazah. Ya itu ada peti yang kita turunkan. Buat yang Iya, untuk orang yang meninggal itu sudah dimandikan masuk peti jenazah. Pakai solar. Solar itu biasanya dia ada mesinnya kan 2 di bawah sama di atas itu bakar asap. Kalau mesin itu filternya. Jadi asap yang di dalam ini dibakar lagi di atas. Sampai nggak keluar asap, nggak keluar bau di atas. Nggak ada asap, nggak ada bau. Jadi orang luar nggak tahu. Tapi itu debunya nggak dicampur dengan orang-orang yang lain kan? Abu jenazah manusia tetap terpisah dengan abu jenazah kayu. Abu jenazah manusia putih dan bentuk kerangka. Kita manusia bentuk kerangka itu lah nanti dikumpulin kerangkanya diremas, masuknya dalam guci. Yang keras itu di blender. Tulang-tulang yang keras sama bongkol-bongkolnya keras itu di blender. Ada mesin blendernya. Kalau kemakan kalau ini 3 jam udah selesai. Paling lama itu 3 jam. 2,5 jam udah ini selesai. Cuma karena panas. Iya. Badannya juga ya, Pak? Tergantung ukuran badan. Tergantung ini kan sih. Ada yang mau coba? Langsung enak. Ini cadangan. Ini cadangan. 1,5 jam selesai. Ini nanti udah dikumpul tulangnya nanti di blender. Jadi tepung. Ya. Ini blender. Ini blender. Blender tahu kan? Nah, jadi tulangnya juga masih ada yang besar-besar. Dimasukkan dalam sini di blender. Ini mesin ini di Indonesia paling canggih yang 1 hari. Ya 1,5 jam. Jadi 1 hari mau 8 orang bisa juga. Tapi nggak pernah terjadi. Yang pernah terjadi itu di Jakarta Tegal Alur tuh. Itu 1 hari 8. Hah? Enggak. Kejang-kejang kali ya. Tapi yang pasti kalau spontan dengan ini dia lebih mahal karena dia tinggal buka ini dia semayang begini kan.
sudah terpending kira-kira 10 tahun lah ya, karena izin kita nggak keluar. Kita cuma boleh ke krematorium yang di jalan Merawa itu. Katolik Protestan Katolik juga sangat lucu. Yang masih dikirimkan untuk mereka sama seperti tidak belanja. Ya, tadi yang ditanya yang untuk turun nah ini seperti turun dari lin. Ini kosong orang meninggal. Ada tanda-tandanya. Karena kalau pribadi kayaknya ada yang kalau misalkan belum ada biaya itu dimakamin dulu, terus nanti kalau ada biaya bisa dikremasi. Kalau di HBC nggak ada biaya gratis. Kalau betul nggak ada biaya gratis, nggak bisa bikin kayak gitu. Oh nggak bisa kremasi, pilihannya kalau mau dimakamin jadi makamin. Akan mau dikremasi ya kremasi. Tergantung keluarganya Ya? Tergantung keluarganya. Tergantung keluarga. Kalau memang orang yang betul-betul tidak mampu, ya, semua gratis. Anu aja. Kalau apa ada lampu abu juga. Ada. Jadi kalau misalnya abunya mau dilarung ke laut, itu nanti kita sewakan dia bot. Mau kapal bot, ya kapal bot. Itu ada yang disewain. Nggak mampu kita bayar. Itu ada prosesinya juga. Ada. Cuma prosesi kamu. Doa, kan dia punya abu itu dimasukkan di kantong merah, buka satu keluarga bisa 4 orang anaknya. Nggak ambil dari dia kan ada nanti sudah selesai di blender, kan ada blender tadi ya, ini masuk di kantong merah, dimasukkan ke guci. Oh, saya kira langsung ke gucinya. Ya. Masuk guci itu ada kantong merah. Ya. Oh enggak, peti yang paling mahal yang Oh, ada di depan. Oh, dulu zaman dulu. Ini kayu biasa. Ini kayu. Kalau orang Japanya dari saya itu udah buatan banyak kayak ada mainan-mainan itu lagi masukin ya bentuk Kalau bentuk kayak gini ya. Ada mobil, ada motor Lamborghini loh. Rumah kucing. Bukan. harganya lebih mahal. Ini pakai kayu. Macam-macam ada jati. Tengok, ini kan antik kan? Ini jati. Bukannya dia sertifikat. Kalian sudah lihat ya? Kalau di kremasi lama sekali. Hancurkan kayu padat ini kan. Bikinnya berbulan-bulan ya. Satu sensasi. Ini bisa custom berarti ya? Ah, yang kamu pegang tuh lah yang paling mahal. Pak, yang ini, ha? Bisa custom berarti bentuknya ya? Custom. Titip ya. Inilah satu-satunya yang mudah di Indonesia. Ya. Ini kayunya rasa minyak sudah nggak ada lagi. Rasa minyak. Maksudnya dari rasa itu apa? Rasa itu bahasa. Rasa minyak. Ini peti ini sudah 60 tahun bisa.
sudah kita renovasi, sudah bagus. Nanti ini kuat ya Pak ya? Wah sama ini, waduh. Oh ini nggak boleh, ini dikubur, ini nggak dibakar kapan mau habis. Iya, ya bisa bisa. Yang tadi yang di atas itu kan tipis-tipis. Kalau ini ngapain dibakar nih? Ini tebal-tebal. Oh, ini untuk yang dikubur. Nah, coba. Iya. Oke, video. 1, 2, 3. BMM 3 UNP. Berbuka sementara bermakna selamanya. Video. Ya.
Dia agak kurang kanan.